Ya, hari ini Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kita akan berbincang mengenai perkembangan politik di Indonesia dengan pengamat politik Mas Ari Nur Cahyo. Petang Mas Ari. Selamat sore Mbak. Mas Ari, kalau kita melihat ini adalah kunjungan yang pada pertama beberapa pekan lalu adalah Pak Jokowi datang ke Hambalang, dan ini adalah kunjungan balasan. Sekarang adalah kunjungan yang kedua kalinya. Kalau Anda melihat ini sekedar kunjungan balasan atau ada pesan di balik pertemuan hari ini? Saya melihatnya dan membaca konstelasi politik terakhir sebenarnya lebih dari sekedar kunjungan balasan. Jadi ada situasi politik nasional yang harus disikapi bersama, harus duduk bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi bukan hanya persoalan rencana demonstrasi tanggal 25 November, tapi lebih bahwa ancaman perpecahan kita sebagai bangsa itu menjadi mengemuka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam alam biasa begini, hubungan tidak terlalu kelihatan, tapi bagaimana situasi di media sosial itu merepresentasi bagaimana ujaran kebencian itu sudah membuat masyarakat kita sekarang terbelah. Nah, masyarakat itu terbelah, dan yang sangat disayangkan juga kelas menengah dan kaum terdidik juga sudah mulai terbelah. Jadi split kondisi itu sudah terbelah, dan ketika ini dieskalasi, dikapitalisasi secara politik, sangat rentan sekali untuk memecah bangsa ini. Jadi bagaimana sebenarnya dari awal status hukum, kemudian dieskalasi dalam sentimen agama SARA kemudian dieskalasi lagi menjadi sebuah manuver-manuver politik yang sebenarnya mengarah kepada katakanlah ancaman eksistensi negara, sehingga makanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo dan beberapa tokoh partai sebenarnya juga berkumpul sebenarnya untuk menyikapi bagaimana kondisi bangsa ini ke depan, supaya tidak lebih baik, supaya bagaimana persoalan hukum Pak Ahok bisa selesai, tapi juga persoalan politik ini bisa kita selesaikan bersama. Jadi lantas bagaimana, apakah ini juga sisa rivalitas Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi pada saat Pilpres? Kalau sentimennya ada, sentimennya ada lebih pada sentimen SARA yang kemudian dikapitalisir. Tapi dari kelompok gerakan, saya melihatnya sebenarnya justru tidak ada. Jadi justru kunjungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan kemudian Prabowo ke Pak Istana itu mengafirmasi bahwa sebenarnya persoalan 2014 Pilpres sudah selesai, tetapi sentimennya yang kemudian coba dibangkitkan lagi dan membuat masyarakat sekarang terpolarisasi, terbelah menjadi dua. Awalnya soal penyikapan terhadap kasus hukum Pak Ahok, tapi kemudian mengarah kepada sebenarnya ada sebuah arahan skenario mengarah kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintah sekarang, dan itu mengarahkan pada ketika sudah sampai ke sana eksistensi negara, jadi proses demokrasi yang 5 tahunan yang konstitusional ini dalam ancaman. Nah, inilah ada isu sebenarnya bagaimana mengkritisi pemerintah sekarang segala macam, tapi kemudian deeskalasi. Isu-isu di media sosial itu sudah ramai sekali. Jadi bukan hanya ujaran kebencian, tapi juga sudah pada masyarakat itu sudah pada kebencian. Jadi Mas Ari tidak melihat ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama ya? Berhubungan dalam arti sequence peristiwa, tetapi saling mempengaruhi. Tapi bagaimana sebenarnya tidak publik sudah mulai kehilangan seperti karena faktor sentimen SARA begitu kuat, itu mengikis daya berpikir kritis dan rasional masyarakat sehingga terbelah. Jadi persoalan sentimen ini menjadi sangat kuat. Kita bukan hanya berbicara NKRI kan bicara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masyarakat sekarang terbelah, persoalannya sudah persoalan hitam putih. Anda dalam posisi mana? Perseberangan ini yang menjadi ancaman ketika itu kelas menengah sudah terbelah, kemudian kelompok pengusaha yang punya dana itu bagaimana menyikapi ini, dan sebenarnya yang terakhir adalah TNI Polri harus menjaga soliditas. Makanya safari Presiden ke kelompok TNI Polri. Masalah safari itu memang langkah yang tepat ya Mas, melihat kondisi seperti saat ini. TNI Polri sebagai alat negara yang berdiri di atas semua golongan diharapkan menjadi perekat kembali. Kan sekarang karena adhesi sosial lebih kuat daripada kohesi. Nah, ketika ini tentara dan Polri itu menjadi perekat, bagaimana kohesi sosial di masyarakat itu menjadi guyup lagi. Persoalan hukum mari kita selesaikan, dan mari kita juga mulai bisa rasional berpikir dengan akal sehat bahwa persoalan sentimen agama itu tidak ada. Itu adalah sebenarnya upaya politisasi dari sebuah persoalan hukum. Jadi
persoalan bagaimana mengajak masyarakat kita secara luas, terutama kelompok kelas menengah berpikir kritis objektif ini menjadi tantangan kita bersama. Mas Ari, yang saya takuti bahwa proses hukum oke lah sudah berjalan begitu. Perkembangannya adalah bagaimana akhirnya agenda politik yang mengemuka dalam, terutama untuk isu-isu yang katanya ada demo lanjutan dan lain-lain. Apakah ini juga makna dari pertemuan sejumlah pimpinan parpol? Kita ketahui kan beberapa hari ini termasuk juga presiden bertemu dengan pimpinan parpol. Apa itu yang terkutuk? Betul, jadi sudah tadi bergeser dari persoalan hukum menjadi persoalan politik dan sudah menjadi persoalan politik nasional. Dari Aceh sampai Papua sebenarnya sudah melihat persoalan ini terbelah. Dan sekarang bagaimana pimpinan formal, pimpinan partai politik dan juga pimpinan agama sebenarnya sebagai pemimpin formal itu bisa menjadi pendingin suasana, menjadi kohesi di kelompoknya masing-masing, sehingga perkat kita sebagai bangsa tetap kuat, sehingga upaya-upaya sebenarnya upaya pihak tiga saya melihatnya untuk melakukan pemecahan. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah kita harus mau percaya dan tegas bahwa ada kutipan Abraham Lincoln yang menarik bahwa a house divided against itself cannot stand. Jadi sebenarnya upaya-upaya untuk memecah belah, entah itu aktor, entah itu gagasan bangsa ini tidak akan berhasil, bahwa karena kita berpegang itu pada prinsip-prinsip kebangsaan yang kuat. Nah, prinsip-prinsip kebangsaan ini yang harus kita deliver ke publik, bahwa kita tetap bersaudara, kita memang berbeda agama, tapi perbedaan itulah bagian dari kekayaan kita sebagai bangsa. Bukan untuk kita katakanlah perbedaan politik sudah diwadahi dalam proses demokrasi. Itu yang harus kita. Dan itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Pak Prabowo mengenai hasil yang tentunya pembahasan itu bagaimana adhesi di masyarakat, benturan-benturan ini tidak kemudian tereskalasi, dan bagaimana partai politik, para pemimpin partai politik dan partainya sebagai instrumen demokrasi bisa ikut mengawal ini, pemimpin agama juga bisa ikut mengawal ini. Tadi kan pemimpin politik juga sudah ada statement dari beberapa partai politik untuk menyikapi kondisi ini. Jadi saya pikir bukan hanya persoalan seorang presiden, tetapi bagaimana elit politik, pimpinan partai, pimpinan agama, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara hidup bersama ini tetap, keindonesiaan kita tetap terpelihara. Karena kita tidak ingin kita hanya bangsa Indonesia berumur hanya 72 tahun toh. Kita ingin bangsa ini terus berumur panjang. Gitu. Baik. Kita berharap demikian. Terima kasih. Itu harapan kita semua, Mas Ari. Apalagi pernyataan yang Presiden dan Pak Prabowo yang menyejukkan bahwa tetap NKRI adalah harga mati begitu ya. Persis. Jadi ada ancaman terhadap PKRI. Memang ancaman itu sekarang ada, dan mari kita bersama-sama sebagai bangsa bersatu padu bergandengan tangan sebagai anak bangsa. Baik. Walaupun kita berbeda. Terima kasih untuk waktunya, Mas Ari. Terima kasih. Selamat sore.